Thailand saja mulai panik, kekuatan timnas Indonesia mulai buat lawan merinding. Vietnam jadi penantang serius. Kim Sang-sik, sedikit pun gue gak takut sama pemain Belanda mereka. Netizen, ayo buktikan, dibantai jangan nangis ya. Indonesia baru main satu laga, menang 5-1. Michelle Baker hat-trick, dan sudah cukup untuk membuat seluruh Asia Tenggara mulai bergeser posisi. Thailand mulai gelisah, Vietnam gemetar tapi tetap nyinyir, dan Kim Sang-sik disebut-sebut angkat suara dengan kalimat yang langsung memancing reaksi dari seluruh jagat sepak bola Indonesia. Sedikit pun gue tidak takut sama pemain Belanda mereka. Pemain Belanda. Begitu Kim Sang-sik menyebut pemain diaspora Indonesia yang mayoritas memiliki darah dan latar belakang Belanda. Kalimat yang terdengar berani, tapi mari kita cek dulu seberapa konsisten keberaniannya dengan fakta yang ada di lapangan. Karena sebelum kita sampai ke drama Kim Sang-sik, ada cerita yang jauh lebih menarik dari grup B yang perlu kita bahas dulu. Thailand, tim tersukses sepanjang sejarah Piala AFF. 5 gelar juara, lebih dari siapapun. Tim yang selalu jadi standar kekuatan di kawasan ini. Dan Thailand datang ke Piala AFF 2026 dalam kondisi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam kondisi panik. Pelatih Anthony Hudson sudah mengakuinya secara terbuka. Tidak ditanya 2 kali, tidak dipaksa, tapi langsung dia akui sendiri. Skuad Gajah Perang belum memiliki bekal yang cukup matang untuk mengarungi turnamen ini. Kenapa? Waktu persiapan yang sangat mepet. Indonesia TC sebulan penuh di Bali sejak 5 Juli. Vietnam TC di Korea Selatan sejak akhir Juni. Singapura sudah siapkan program mereka sejak awal Juli. Thailand baru mulai pertengahan Juli. Perbedaan yang sangat besar dalam hal kesiapan fisik dan taktis. Dan bukan hanya soal waktu, Hudson juga tidak bisa membawa skuad terbaiknya. Beberapa pemain senior andalan absen, chemistry yang belum terbangun, strategi yang belum terasah, dan lawan-lawan yang sudah jauh lebih siap. Chanatip Songkrasin yang seharusnya jadi tumpuan Thailand pun kondisinya belum sepenuhnya ideal. Dan tanpa Chanatip yang prima, Thailand kehilangan kreativitas terbesar mereka di lini tengah. Ini bukan Thailand yang biasanya. Ini Thailand yang sedang mencari bentuk di tengah turnamen yang sudah berjalan. Dan kemenangan 5-1 Indonesia atas Kamboja malam tadi membuat situasi itu semakin tidak nyaman bagi mereka. Karena kalau Indonesia yang bahkan belum membawa pemain terbaiknya dari Eropa saja sudah bisa menang 5-1, apa yang akan terjadi kalau Indonesia di puncak performa? Pertanyaan yang pasti sudah berputar di kepala Hudson malam ini. Tapi yang lebih menarik bukan reaksi Thailand, yang lebih menarik adalah reaksi Vietnam. Media Vietnam THOU247, salah satu yang paling vokal mengkritisi Indonesia sejak persiapan Piala AFF dimulai, kini harus menelan kata-katanya sendiri satu persatu. Sebelum turnamen dimulai, mereka menyebut Indonesia yang tampil di Piala AFF 2026 ini hanyalah tim B, karena tidak diperkuat pemain diaspora yang bermain di Eropa seperti Jay Itzy, Kelvin Verdant, Kevin Dix, Ole Romeni, dan Emil Audero. Tim B, mereka menyebutnya tim B. Dan tim B itu baru saja menghancurkan Kamboja 5-1. Dengan hat-trick dari debutan 19 tahun bernama Michelle Baker yang bahkan namanya belum banyak dikenal di Vietnam sebulan lalu. THOU247 sekarang masih menyebut Indonesia tim B, tapi kalimatnya sudah berubah nada. Meski hanya tim B, Indonesia tetap membawa lebih dari 10 pemain berkualitas tinggi. Michelle Baker menjadi sorotan utama. Ketajaman Baker di lini depan menjadi sinyal bahaya bagi pertahanan tim-tim lawan. Sinyal bahaya? Dari media yang 2 minggu lalu dengan santai menyebut Indonesia tim B, sekarang mereka bilang sinyal bahaya. Itu adalah pergeseran yang sangat signifikan, dan itu terjadi hanya setelah 1 pertandingan. Bayangkan, apa yang akan mereka tulis setelah 3 Agustus nanti. Dan disinilah kita sampai ke komentar Kim Sang-sik yang paling ramai diperbincangkan. Pelatih Vietnam yang sudah memantau langsung Indonesia sejak Juni, yang sudah menganalisis permainan Hertman dari jarak dekat, yang sudah menyiapkan strategi khusus untuk laga di Pakansari, disebut-sebut melontarkan kalimat yang terdengar penuh keyakinan. Sedikit pun gue tidak takut sama pemain Belanda mereka. Pemain Belanda, maksudnya tentu saja pemain diaspora Indonesia yang mayoritas memiliki darah dan latar belakang Belanda. Tom Haye,
Eliano Reinders, Shane Patinama, Mauro Ziltesra. Dan netizen Indonesia tidak butuh waktu lama untuk merespons. Ayo buktikan, dibantai jangan nangis ya. Singkat, tapi menohok. Karena di balik kalimat Kim Sang-sik yang terdengar berani itu, ada konteks yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tom Haye malam tadi mencetak 3 assist dalam satu pertandingan. 3 umpan yang masing-masing berakhir dengan gol. Dan itu baru lawan Kamboja yang kondisinya tidak ideal. Bukan lawan Vietnam yang sudah 4 kali menang uji coba di Korea Selatan. Kalau Kim Sang-sik memang sedikit pun tidak takut, itu hak dia. Tapi lapangan Pakansari pada 3 Agustus nanti tidak akan peduli dengan pernyataan sebelum pertandingan. Yang peduli adalah apa yang terjadi di 90 menit di sana. Dan Vietnam harus sadar bahwa Indonesia yang mereka hadapi di Pakansari bukan Indonesia yang bisa diremehkan hanya karena tidak membawa pemain Eropa. Ini Indonesia dengan skuad yang sudah sebulan dipersiapkan dengan sangat serius. Dengan Tom Haye yang baru saja membuktikan kelasnya dengan 3 assist. Dengan Mitchell Baker yang baru debut tapi langsung cetak hat-trick. Dengan Marcelino Ferdinand yang lapar membuktikan diri. Dengan Ragnar Oratmangwen yang pengalaman Eropanya membuat dia berbeda dari siapapun di Asia Tenggara. Dan semua itu bukan tim B, itu adalah tim yang dibangun dengan cermat, diseleksi dari 50 pemain selama 1 bulan dan sudah membuktikan diri di laga pertama. Kalau Kim Sang-sik mau bilang tidak takut, silahkan. Nguyen Swanson yang sebelum turnamen berteriak kalian mau dibantai berapa kosong juga tidak takut. Tapi malam tadi Kamboja yang tidak takut itu pulang ke hotel dengan kekalahan 5-1 di dada. Dan Vietnam bukan Kamboja, itu benar. Vietnam jauh lebih kuat. Jauh lebih berpengalaman, jauh lebih siap. Tapi Indonesia bukan Indonesia yang dulu juga. 3 Agustus, Pakansari, dengan 30.000 supporter yang akan membuat Vietnam tidak bisa berpikir jernih dari menit pertama. Dengan Tom Haye yang tidak takut siapapun. Dengan Mitchell Baker yang sudah tidak sabar membuktikan bahwa hat-trick pertamanya bukan kebetulan. Kim Sang-sik bilang tidak takut sama pemain Belanda Indonesia. Baik, kami tunggu di Pakansari. Gimana menurut kalian? Apakah Vietnam memang layak percaya diri menghadapi Indonesia? Atau netizen benar? Dibantai jangan nangis. Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.